Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, setelah melewati perjalanan Senin sampai Jumat, tibalah kita di akhir pekan ini. Hati yang bersyukur adalah obat. Mari para sahabat yang terkasih, sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 18, ayat 9 sampai 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga sama seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Para sahabat yang terkasih, Tuhan melihat hati, bukan kata-kata semata. Bagaimana Tuhan melihat hati itu sangat nampak dalam perumpamaan Injil hari ini. Orang Farisi dan pemungut cukai, perbedaan antara langit dan bumi kehidupan mereka. Orang Farisi lebih banyak di dalam bait Allah, mengajarkan kitab Taurat Musa kepada orang lain. Sementara pemungut cukai, hidupnya, ya mereka sama-sama orang Yahudi. Tapi kemudian, ya mereka dibawa orang-orang Romawi saat itu. Para pemungut cukai, tugasnya mereka itu, ya nagih pajak. Uang hasil tagihan itu, sebagian mereka berikan untuk orang-orang Romawi. Tetapi sebagiannya, mereka kasih masuk di saku mereka sendiri. Karena itu, pada saat itu, mereka itu dikatakan sebagai orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus melihat ini sesuatu yang beda. Hati manusia itu berbicara lebih dahsyat dari kata-kata semata. Dua-duanya sama-sama ke bait Allah, lalu berdoa. Nah, orang Farisi, dia berdiri, berdoa, dia mengucap syukur. Bagian awal doanya itu bagus loh. Tetapi kemudian pelan-pelan lebih banyak kepada pembenaran diri. Pembenaran diri nampak sekali. Aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina. 2 kali saya berpuasa seminggu. Lalu saya juga beri 1/10 dari penghasilanku. Saya tidak sama dengan orang pemungut cukai ini. Wow, ini isi doanya. Nah, isi doa dari pemungut cukai, dia tidak berani menatap, bahkan dia berdiri jauh sekali. Dan dia tidak menatap ke atas, dia memukul dirinya. Dan dia berdoa demikian, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini."
Kasihanilah aku orang berdosa, karena dia menyadari masa kegelapan hidupnya. Dan di hadapan Tuhan yang dia bawa adalah penyerahan diri, khususnya atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Sebetulnya para sahabat, setelah dia mendengar doa orang Farisi tadi, dia juga bisa berdoa demikian. Ya Tuhan, jangan percaya doa orang Farisi itu hoaks. Tetapi dia tidak lakukan, karena fokusnya sangat jelas. Di hadapan Tuhan, kerendahan hati akan membawa pembebasan. Karena itu kemudian bagaimana Tuhan Yesus katakan, orang ini pulang ke rumah, dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan bukan karena kata-katanya, tetapi ketulusan hati, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena dia sadar, dia dari tanah akan kembali ke tanah. Karena dari tanah, kita adalah orang-orang berdosa, tetapi diselamatkan oleh Kristus sendiri. Wow, para sahabatku yang terkasih, ini renungan saya dan renungan kita di akhir pekan ini. Menjadi tugas saya dan tugas kita untuk lebih banyak melihat siapakah diri kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Doa yang kita buat, puasa yang kita lakukan, amal kasih yang kita laksanakan, hendaknya bukan untuk memegahkan diri, tetapi lebih kepada penyerahan hati kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi bagaimana Tuhan begitu baik mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, dalam situasi virus corona saat ini, jangan pernah mengurangi doamu, jangan pernah mengurangi puasamu, jangan pernah mengurangi amal kasihmu. Tetapi kita lakukan semuanya itu menyadari diri kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Para sahabatku yang terkasih, mari kita tetap melangkah. Ingat bahwa doa yang begitu indah juga di dalam perayaan Ekaristi, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita berdoa demikian. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Para sahabat, tetaplah melangkah, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dengan demikian, Tuhan lebih banyak melihat hati kita, bukan kata-kata semata. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.